beberapa mahasiswa terlihat sedang berkumpul untuk belajar bersama. Beberapa buku dan materi mulai dibuka. Kemudian mereka membaca dan memahami topik yang akan dipelajari. Salah satu materi yang mereka temukan adalah tentang stunting. Saat mempelajari materi tersebut, mereka menemukan bahwa salah satu faktor yang juga perlu diperhatikan adalah pola asuh orang tua. Dari situ, mereka mulai mencari tahu lebih jauh mengenai bagaimana pola asuh dapat berhubungan dengan stunting. Mereka pun melanjutkan pembelajaran dan membahas materi tersebut bersama. Salah satu mahasiswa mulai mencari informasi lebih di internet dan menemukan banyak berita kasus stunting pada balita. Kira-kira kenapa ya masih banyak kasus anak yang mengalami stunting? Pertanyaan tersebut kemudian membuat mereka mencari tahu lebih dalam mengenai stunting. Dari berbagai informasi yang mereka pelajari, ternyata stunting dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pola asuh yang diberikan kepada anak. Lalu, seberapa besar hubungan pola asuh dengan stunting pada anak? Untuk mengetahuinya, mereka pun mulai mempelajari materi mengenai hubungan pola asuh dengan stunting. Nah, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak di bawah standar kurva pertumbuhan. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013, dan 11,5% pada tahun 2018. Pola asuh yang salah sangat erat kaitannya dengan peningkatan resiko stunting karena anak kekurangan gizi kronis serta sering terkena infeksi. Kurangnya pengetahuan orang tua dalam memberikan nutrisi, memberikan ASI eksklusif, menyajikan makanan pendamping atau empasi, dan menjaga kebersihan membuat pertumbuhan fisik dan otak anak terganggu. Pola asuh yang salah dapat berdampak langsung pada tingginya risiko stunting loh. Praktek pengasuhan yang tidak baik, batasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, beresiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Stimulasi kesehatan juga memicu gangguan pertumbuhan fisik dan otak anak secara permanen. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Melalui pola asuh, stunting dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun, disertai makanan pendamping ASI atau empasi yang kaya akan protein hewani secara tepat waktu, serta rutin memantau tumbuh kembang anak di posyandu. Setelah membaca berbagai informasi dan berdiskusi bersama, mereka mulai memahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak bukanlah sesuatu yang dipengaruhi oleh satu faktor saja. Salah satunya adalah pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Cara orang tua memenuhi kebutuhan anak, memberikan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memberikan perhatian dan stimulasi, semuanya dapat menjadi bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dari pembelajaran tersebut, mereka akhirnya memahami bahwa pola asuh dan stunting memiliki hubungan yang perlu diperhatikan. Pola asuh yang kurang tepat dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, memberikan pola asuh yang baik dan memenuhi kebutuhan anak secara optimal menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan anak dan mencegah stunting. Pola asuh yang baik hari ini adalah investasi untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.